Salam kasih Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat-sahabat sekalian. Kali ini saya akan melanjutkan refleksi tentang kehidupan para murid Tuhan Yesus, khususnya pada saat ini murid Yesus yang keempat, yaitu Yohanes. Yohanes dikenal dengan sebutan murid yang dikasihi Yesus. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, setidaknya ada 5 kali mencatat secara langsung tentang hal itu. Bahkan dalam Injil Yohanes sendiri menggunakan frase tersebut sebagai judul perikop Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23, yaitu murid yang dikasihi Yesus. Pertanyaannya, bukankah Yesus mengasihi semua murid-muridnya dengan kasih yang sama? Mengapakah Yohanes menyebut dirinya sebagai seorang murid yang dikasihi Yesus? Mengenai hal ini, ada penjelasan yang mengatakan bahwa karena Yohanes adalah seorang murid yang paling muda. Sesungguhnya Yesus mengasihi semua murid-muridnya. Tentunya ia tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Yohanes mengaku dirinya sebagai murid yang dikasihi, tidak bermaksud mengatakan dirinya lah yang lebih istimewa daripada murid-murid yang lain. Tetapi Yohanes menyadari bahwa Yesus mengasihi dia. Dan itulah yang membuat dia mengasihi Yesus dengan sangat. Ini diteguhkan oleh pengakuan Petrus dalam Yohanes pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus, dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Ketika Yohanes dipanggil menjadi murid Yesus, ia adalah murid yang paling muda. Mungkin baru meninggalkan masa remajanya atau berada dalam usia dewasa dini. Keluarganya memiliki armada kapal dan beberapa asisten yang menolongnya dalam bisnis perikanan, seperti yang dicatat di dalam Markus 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Ia anak bungsu dari pasangan Zebedeus dan Salome. Bersama dengan Yakobus, kakaknya tersebut juga mendapat gelar anak-anak guru atau Boanerges. Tidak seperti Petrus, Yohanes tidak suka menonjolkan diri, termasuk tidak pernah menyebut namanya dalam Injil, tetapi memakai kata ganti orang ketiga atau menyembunyikan identitasnya dengan satu ungkapan seperti murid yang dikasihi Yesus. Mulai dari awal pelayanannya sampai akhir hidupnya, kesetiaan Yohanes sudah tidak diragukan lagi. Yohanes setia menemani Yesus sampai mati di kayu salib. Dia tidak pergi meninggalkan Yesus seperti yang lain. Yohanes 19 ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Satu-satunya murid Yesus yang tidak kabur ketika Yesus ditangkap, sementara 11 murid yang lain pergi ketakutan. Sekalipun Yohanes seorang murid yang tidak takut mati, namun Yohaneslah satu-satunya rasul yang meninggal di usia tua di Pulau Patmos, tempat dia menulis surat Wahyu. Jika bercermin dari kehidupan Yohanes, maka kita perlu belajar menyadari bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Sebab itu kita juga harus
sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dan hal yang lain adalah tidak perlu menonjolkan diri di dalam melayani Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita belajar setia sampai selamanya seperti Yesus setia mengasihi kita. Tuhan memberkati.